Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Petikan Injil Lukas bab 2 ayat 14. Malam ini 24 Desember 2025, kita kembali mendengar kisah yang tidak pernah usang. Seorang bayi lahir di palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lukas bab 2 ayat 7. Di tengah dunia yang semakin ramai, sibuk, dan terkadang terasa penuh dengan penolakan, Allah justru memilih datang di dalam kesederhanaan yang dalam. Allah datang bukan ke istana, tapi ke palungan. Kaisar Agustus mengeluarkan perintah sensus penduduk agar seluruh dunia itu terdaftar. Ini simbol kekuasaan dan kontrol manusia. Sementara itu Raja segala raja, Yesus, lahir di kandang hewan yang sangat sederhana, dibungkus dengan kain lampin, terbaring di palungan. Mari kita bertanya, tahun 2025 ini, di manakah kita mencari tempat bagi Yesus? Apakah hati kita sudah terlalu penuh? Penuh dengan ambisi, kekhawatiran, hiburan, pekerjaan, prestasi, dan banyak keinginan lain, sehingga tidak ada lagi ruang bagi Tuhan. Maka palungan itu mengajak kita untuk merenungkan bersama bahwa ternyata Allah tidak menuntut kemewahan. Ia hanya meminta kerendahan hati. Kerendahan hati ini yang sungguh nampak dalam pribadi para gembala. Kabar baik kelahiran juru selamat pertama-tama disampaikan kepada para gembala. Malaikat tidak datang ke istana raja. Dia bukan datang mewartakan itu kepada Raja Herodes atau ke bait Allah di Yerusalem, melainkan di padang Efrata kepada para gembala yang sedang menjaga kawanan domba pada malam hari. Mereka ini adalah orang-orang pinggiran, dianggap tidak suci karena pekerjaan mereka membuat mereka tidak bisa menjalankan hukum Taurat secara ketat. Allah selalu memulai dari yang kecil, yang terpinggirkan, yang merasa tidak layak. Jika tahun ini Anda merasa lelah, gagal, jauh dari Tuhan, ada banyak sekali jatuh bangun dalam hidup, dengarkan lagi suara malaikat ini. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Kabar Natal pertama-tama ditujukan kepadamu. Kabar sukacita ini menjadikan surga penuh dengan sukacita. Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Surga penuh dengan sukacita di dalam pujian kepada Allah yang telah turun ke bumi. Kemuliaan Allah yang maha tinggi ternyata tidak bertentangan dengan kerendahan palungan.
justru di sanalah kemuliaannya paling nyata. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, di akhir tahun 2025 ini, apakah hidup kita juga sudah penuh dengan pujian? Pujian kepada Allah yang sungguh menyatakan kuasa-Nya atas hidup kita? Atau kita masih sibuk mencari kemuliaan versi dunia? Sibuk mencari kemuliaan versi kita? Natal mengingatkan bahwa kemuliaan sejati adalah ketika kita mengosongkan diri seperti Kristus, supaya Allah semakin besar dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, di malam Natal yang penuh sukacita ini, mari kita ingat juga saudara-saudara kita di beberapa tempat yang mengalami musibah, bencana alam, teristimewa saudara-saudara kita di Sumatera. Kita juga mohonkan rahmat Allah supaya mereka boleh mengalami Natal tahun ini. Natal yang memberikan kepada mereka sukacita bahwa Yesus hadir, lahir juga di palungan hati mereka, walaupun mereka juga harus mengalami situasi sulit hari-hari ini. Dan bagi kita, semoga kita menyiapkan palungan hati kita untuk Kristus. Tuhan tidak menuntut kehebatan, kemewahan dari kita. Hanya Dia tuntut dari kita adalah kerendahan hati. Palungan hati yang penuh dengan kerendahan hati, itulah tempat di mana Yesus lahir dalam seluruh hidup kita. Selamat merayakan Natal untuk kita sekalian. Tuhan memberkati kita. Amin.